min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, mungkin langsung saja karena Ustadz juga sudah bergabung, dapat langsung dimulai penyampaian materinya kepada Ustadz. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman sekalian rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mendengarkan materi dengan tema agar masuk surga ya. Agar dipastikan masuk surga. Dan ini adalah tema yang diharapkan oleh semua orang, di mana setiap orang yang mengerti tentang surga, maka ia akan merindukannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman lagi beramal solih bahwa mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui kenikmatan hakikat dari kenikmatan yang telah Allah siapkan, sembunyikan untuk mereka sebagai balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La qausu ahadikum fil jannati khairum minad dunya wa ma fiha." Tempat meletakkan jemati di surga itu lebih baik, lebih bagus daripada dunia seisinya. Kita tidak akan mungkin mampu untuk membayangkannya, membayangkan tentang surga tempat kediaman kita. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana syarat minimal sehingga seseorang dipastikan masuk ke dalam surga. Dipastikan masuk ke dalam surga. Maka di sini kita akan mendengarkan beberapa hadis yang berkaitan dengannya. Yang pertama adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang bernama Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Siapa yang bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad utusan Allah, hamba dan utusan Allah. Wa ana Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Dan juga bersyahadat, menyaksikan bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya, yakni bukan anak Tuhan sebagaimana persangkaan orang-orang Nasara. Dan juga ia adalah kalimat Allah yang ditiupkan kepada Maryam dan ruh ciptaannya. Wa annal jannata haqqun, dan juga meyakini adanya surga.
wa annan nar haqqun, dan juga meyakini adanya neraka. Adkhalahullahu min ayyi abwabil jannati samaniyati sya'. Maka Allah Ta'ala akan memasukkannya lewat 8 pintu surga mana saja yang ia kehendaki. Dalam sebuah riwayat, adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal. Maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga berapapun amalnya. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan beberapa perkara yang akan menjadikan orang itu pasti masuk ke dalam surga. Yang pada intinya adalah ia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua adalah ia menafikan dirinya dari kesyirikan. Kalau kita ringkas lagi, yaitu mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya. Di antara bukti mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memiliki keyakinan yang benar terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga terhadap Nabi Isa alaihi salam. Ya. Siapa yang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat la ilaha illallah menjadikan ia ikhlas dalam beribadah. Syahadat Muhammad Rasulullah menjadikan ia beribadah itu di atas petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka terkumpul dalam ibadahnya itu ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga memiliki keyakinan yang benar terhadap Nabi Isa. Tidak sebagaimana orang-orang Nasara yang mereka mengatakan Nabi Isa adalah anaknya Tuhan. Atau seperti ucapannya orang-orang Yahudi, Isa adalah anak pelacur. Adapun keyakinan yang benar dari ahlu sunnah orang beriman bahwa wa anna Isa abadullahi wa rasuluh. Isa adalah hamba Allah dan juga utusannya. Maka ini menunjukkan bahwa orang-orang liberal, yakni orang-orang yang meyakini Islam benar, tetapi juga meyakini ada agama selain Islam yang benar, maka ia bukan termasuk orang beriman. Karena orang beriman harus benar dalam meyakini Nabi Isa alaihissalam, bukan sebagai anak Tuhan. Dan juga ia meyakini beberapa perkara gaib, terutama surga dan neraka. Disebutkannya surga dan neraka ini untuk menunjukkan pentingnya keduanya karena sebagai pendorong untuk beramal. Meyakini surga akan menjadikan ia terdorong untuk beramal. Meyakini adanya neraka akan menjadikan ia terdorong untuk menjauhi apa yang Allah larang. Maka jika ia menetapi perkara ini, mentauhidkan Allah dengan benar, dan ia tidak menyekutukan Allah, maka balasannya adalah adkhalahullahu min ayyi abwabin jannatis samaniyati sya'. Allah akan memasukkannya lewat 8 pintu surga mana saja yang ia kehendaki. Mana saja yang ia kehendaki. Dalam sebuah riwayat, Nabi mengatakan Allah akan memasukkannya ke surga berapapun amalnya. Ala makana minal amal. Maksudnya adalah meskipun amal kebaikannya sedikit, meskipun amal keburukannya banyak. Yakni selain kesyirikan. Selain kesyirikan untuk kekafirannya, untuk kemaksiatannya, maka ia pasti masuk ke dalam surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang didapat dari lewat jalur Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar.
siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, dia pasti masuk neraka. Dakhala fi'il madhi. Fi'il madhi dalam bahasa Inggris past tense ya. Kata kerja untuk menunjukkan masa lampau. Dalam bahasa Arab, jika kata kerja masa lampau digunakan untuk sesuatu yang belum terjadi, maka menunjukkan kepastian. Dakhala ay jazam, ya, jazaman, kepastian. Dia pasti masuk surga. Qultu ana, aku berkata, yakni Ibnu Mas'ud. Wa man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah. Siapa yang mati tanpa menyekutukan Allah, ia pasti ungkap mati tanpa menyekutukan Allah, maknanya adalah dia sama sekali tidak pernah menyekutukan Allah, atau ia pernah menyekutukan Allah, berbuat syirik tapi bertaubat sebelum mati. Maka ia juga termasuk dalam kategori bahwa dosa menyekutukan Allah, dosa kesyirikan, maka ia pasti masuk ke dalam surga. Berapapun amal kebaikannya, ya, atau berapapun amal keburukannya. Tolha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu dia berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min ahli Najdin, sa'ir ra's yusma'u dawi sawtihi wa la yufqahu ma yaqul. Pernah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari penduduk dataran tinggi Najd. Rambutnya acak-acakan, suaranya melengking tapi tidak terdengar karena ia berbicara dari jarak yang jauh. Sampai ia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad. Ya, wahai Muhammad. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjawab, ternyata dia bertanya tentang agama Islam. Ya, dia bertanya tentang sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya khamsa sholawatin fi kulli yaumin wa lailah. Yang Allah wajibkan adalah sholat 5 waktu sehari semalam. Berkata laki-laki ini, ya, apakah ada selain itu yang Allah wajibkan dari sholat? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la illa anta tawwa, tidak. Kecuali jika kamu mau menambah yang sunnah-sunnah maka silahkan. Dan juga Allah mewajibkan zakat. Kata dia, apakah ada selain daripada zakat, ya, dari mengeluarkan harta? Jawab Nabi, tidak ada, cukup zakat saja. Kecuali jika kamu ingin sedekah. Maka Nabi menyebutkan lagi puasa Ramadan dalam setahun. Kata dia, apakah ada kewajiban puasa lain? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la illa anta tawwa, tidak, kecuali jika kamu ingin puasa sunnah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan haji, ya, haji. Lalu orang ini setelah dia mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, lalu ia berkata, Wallahi la azidu ala hadza wa la anqusu min. Demi Allah, aku tidak akan menambah yang wajib ini dan tidak akan mengurangi yang wajib ini. Artinya dia tidak akan menambah yang sunnah, tapi tidak akan mengurangi yang wajib. Jadi sholatnya dia kerjakan, Ramadan dia kerjakan, ya, zakat ia kerjakan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aflaha in sodak, au dakhalan jannata in sodak. Dia akan beruntung jika jujur, atau dia pasti masuk surga jika ia jujur. Juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bercerita, ana Arabiyan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin. Ya. Ada seorang Arab Badui mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, wahai Rasulullah, tolong beritahu aku sebuah amalan. Idza amiltuhu dakhaltul jannah,
jika aku mengamalkannya, aku pasti masuk surga. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Engkau hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah. Engkau mengerjakan sholat dan juga menunaikan zakat. Falamma walla, ya, falamma walla qala wallahi la azidu ala hada wal ankus. Ketika orang ini telah pergi, maka ia mengatakan, aku tidak akan menambah lagi. Menambah yang sunnah maupun mengurangi yang wajib. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam komentar, man sarrahu an yandura ila rajulin min ahlin jannati falyandur ila hada. Siapa yang suka untuk melihat salah seorang dari penghuni surga, maka lihatlah orang ini. Terdapat sebuah riwayat yang lain tentang keagungan lafal la ilaha illallah dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ia pernah bercerita, ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa naim alaihi thawbun abyad. Aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beliau sedang tidur memakai baju putih. Tsumma ataituhu fa idahu wa naim. Aku pun mendatanginya lagi, ternyata juga masih tidur. Untuk ketiga kalinya aku mendatangi beliau dan beliau terbangun. Faqala li, tiba-tiba beliau berkata kepadaku, ma min abdin yaqulu la ilaha illallah thumma mata ala dzalik illa dakhalan jannah. Siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah dan ia meninggal di atas kalimat itu, ia pasti masuk surga. Maka Abu Dzar kaget dengan ucapan ini, pasti masuk surga hanya mengucapkan la ilaha illallah. Maka ia bertanya, ya Rasulullah, wa in zana wa in sarok, meskipun ia pernah berzina, pernah mencuri. Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa in zana wa in sarok, meskipun ia pernah berzina, meskipun ia pernah mencuri. Berkata lagi Abu Dzar, wa in zana wa in sarok, meskipun ia pernah berzina, meskipun ia pernah mencuri. Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa in zana wa in sarok, meskipun ia pernah berzina, meskipun ia pernah mencuri. Sampai 3 kali. Yang keempat kalinya Nabi mengatakan, ala raghmi anfi Abi Dzar, meskipun Abu Dzar tidak menyukainya. Maka Abu Dzar pun pergi sambil mengatakan, ya, wa in raghima anfu Abi Dzar, meskipun Abu Dzar tidak menyukainya. Artinya ini kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang umatnya yang meninggal di atas tauhid. Berapapun amal keburukannya dari maksiat, selain dari maksiat kesyirikan, dia pasti masuk surga. Karena ini kalimat yang agung, la ilaha illallah. Yang karena kalimat ini Allah menciptakan surga dan menciptakan neraka bagi yang mengingkarinya. Musa alaihissalam bertanya kepada kepada Allah Ta'ala, ya Rabbi, alimni syai'an. Azkuruka wa ad'uka bih. Ya Allah, tolong ajari aku sebuah kalimat yang akan aku rutinkan sebagai zikirku dan juga untuk aku berdoa lewat kalimat itu. Maka Allah berfirman, ya Musa, qul la ilaha illallah, wa Musa, ucapkan la ilaha illallah. Berkata Musa, ya Allah, kullu ibadik yaquluna hadza. Semua hambamu mengucapkannya, yakni apa spesialnya? Yang aku maksud adalah kalimat spesial yang hanya engkau ajarkan ke aku. Maka berkata Allah Ta'ala, ya Musa, law anna samawati sab'a wal aradina sab'a, ya, fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin mallat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, seandainya, ya, seandainya kalimat ini diletakkan di sebuah daun timbangan,
Sementara langit, bumi yang 7 itu diletakkan di timbangan yang lainnya, di daun timbangan yang lainnya, malat bihinna la ilaha illallah, maka kalimat ini lebih berat. Karena saking agungnya kalimat la ilaha illallah. Inilah sahabat yang mulia, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Usamah ini adalah dikenal oleh para sahabat sebagai Hub ibnul Hub, kesayangan putra kesayangan. Karena bapaknya dia bernama Zaid bin Harithah, itu budak Nabi yang Nabi merdekakan dan Nabi sangat mencintainya. Ketika ia punya anak namanya Usamah, Nabi juga mencintainya. Maka dikenallah si Usamah bin Zaid ini anak kesayangan dari putra kesayangan. Nabi sangat mencintainya. Dia berkata, Ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin. Nabi pernah mengutus kami untuk berperang. Ya. Fasobbahnal qauma. Ya. Fahazamnahum. Maka ketika sudah subuh kami menyerang musuh. Falamma ya. Falakitu ana wa rajulun minan ansor. Rajulan minhum. Maka aku beserta orang Ansor itu bertemu dengan salah seorang dari mereka musuh. Falamma ghashinahu qala la ilaha illallah. Ketika kami sudah berhasil ingin membunuhnya, tiba-tiba ia mengucapkan la ilaha illallah. Fakaffa anhul ansori, maka si Ansor itu menahan diri. Adapun aku, kutusuk dia hatta qataltuhu, hingga ia mati. Falamma qadimna, ketika kami telah pulang balik ke kota Madinah, kabar ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, maka Nabi berkata kepadaku, ya Usama, wahai Usama, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Apakah engkau membunuhnya setelah ia mengucapkan la ilaha illallah? Faqultu, maka aku mengatakan, ya Rasulullah, inna makana muta'awidha. Ya Rasulullah, dia itu cuma ingin berlindung aja. Maka Nabi mengatakan lagi, ya Usama, apakah kamu membunuhnya setelah ia mengucapkan la ilaha illallah? Kata Usama, falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukariruha alayya. Nabi mengulangnya terus kepadaku. Hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum. Hingga aku berandai-andai bahwa aku masuk Islam sebelum hari itu. Artinya, kalau saya masuk Islam setelah hari itu, maka Islamku ini akan menghapus dosaku yang sebelumnya. Karena saking perhatian Nabi tentang besarnya kalimat la ilaha illallah. Ya, inilah Abu Thalib. Abu Thalib paman Nabi yang masih kafir. Ya, sekian tahun Nabi berdakwah, tidak ada keinginan masuk Islam. Ketika ia hendak meninggal, maka Nabi menjenguknya. Dan Nabi berkata, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan. Ya. Asyhadu laka biha indallah. Wahai paman, tolong ucapkan la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang nanti akan aku jadikan untuk membelamu di sisi Allah. Menunjukkan bahwa kalimat ini nanti akan menjadi pembela dirinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Abu Thalib enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah sehingga ia meninggal di atas kekafiran. Ini kalimat yang agung sekali. Siapa yang meninggal di atas kalimat ini, maka ia masuk surga. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu yang berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Dia
pasti masuk surga. Ada sebuah riwayat dari Itban, ya, namanya Itban, salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Itban bin Malik radhiyallahu anhu. Dia bercerita, ya, aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku utarakan bahwa aku ini adalah imam di kampungku. Tapi ternyata ketika aku sudah tua sekali, aku tidak mampu menjadi imam bagi mereka. Maka aku meminta Nabi datang ke rumahku untuk sholat 2 rakaat dan tempat itu akan aku jadikan sebagai tempat sholat. Yakni tabarruk dengan bekas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengatakan baiklah. Maka di siang hari Nabi ditemani Abu Bakar datang ke rumahnya, ya, Itban bin Malik. Lalu Nabi SAW sholat 2 rakaat, salam, ya, habis itu disuguhi makanan. Tiba-tiba ya orang-orang pada berdatangan, tahu kalau Nabi datang di rumah tersebut. Maka orang-orang berdatangan. Di antara mereka ada yang nyelentuk. Faqala qail minhum, ya, aina Malik ad-Duhsyum. Di mana kok nggak ada itu si Malik bin Duhsyum? Maka salah seorang di antara mereka mengatakan, huwa munafik, itu orang munafik itu. Dia orang munafik. Ya, saya melihat dia sering bersama orang-orang munafik. Ya. Maka Nabi mengatakan, la taqul dzalik. Jangan bilang begitu. Ya. Tidakkah kalian tahu annahu yuhibbullaha wa rasulah? Bahwa ia mencintai Allah dan Rasulnya. Maka mereka berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi mengatakan, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Allah mengharamkan neraka atas siapa yang mengucapkan la ilaha illallah demi mengharap wajahnya Allah. Makna mengharap wajah Allah, ya, adalah masuk surga. Karena siapa yang masuk surga, dia akan melihat wajah Allah Ta'ala. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang gembira karena melihat kepada Allah Ta'ala. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membela salah seorang dari sahabatnya yang memang ia punya amalan yang kurang baik, ya, sering bergaul dengan ahli maksiat. Tetapi Nabi tahu lewat malaikat Jibril bahwa dia mencintai Allah tulus, mencintai Rasulnya tulus. Dia beriman. Dan Nabi mengatakan, fa innallaha harrama 'alan nar. Dan Allah mengharamkan neraka atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena mencari wajah Allah. Nah, sebaliknya, siapa yang meninggal di atas kekafiran, kesyirikan, berapapun amalnya, dia pasti masuk neraka. Meskipun sudah sholat 60 tahun, sedekah 100 juta, haji umroh bolak-balik, dia pasti masuk neraka. Karena kesyirikan merupakan dosa yang terbesar di antara dosa yang terbesar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah benar-benar tidak akan mengampuni dosa syirik. Maknanya, yakni dosa dari orang yang berbuat syirik dan belum bertaubat sebelum matinya. Allah mustahil mengampuni, yakni pasti Allah azab. Berbeda dengan dosa selain syirik. Ada kemungkinan Allah ampuni, meskipun orangnya belum sempat taubat. Contoh, ada orang pernah membunuh orang,
atau korupsi 1 triliun misalkan. Ya, orang semacam ini ketika ia bertauhid kepada Allah, ada kemungkinan Allah ampuni. Ada kemungkinan Allah ampuni. Seandainya pun Allah siksa di neraka, tidak lama. Ya, tidak kekal, nanti akan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Nabi Muhammad SAW diancam oleh Allah Ta'ala. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Artinya, dan sungguh wahai Nabi, telah kami wahyukan kepada Anda dan kepada para nabi sebelum Anda. Jika Anda berbuat syirik, maka semua amal kebaikanmu akan terhapus, hangus, dan kamu di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Dalam surah Al-An'am, Allah Ta'ala menyinggung beberapa nama para nabi. Sampai 17 nama disebut semuanya. Di antaranya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan seterusnya. Dan di bawahnya Allah mengatakan, lau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andaikan mereka berbuat kesyirikan, maka hangus semua amal kebaikan mereka. Ya, kebaikan mereka. Baik kesyirikannya itu dikerjakan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Maupun tidak sengaja. Maukah kalian ku beritahu ya, dosa yang besar, dosa yang besar, jauhilah oleh kalian as-sab' al-mubiqat, 7 dosa yang membinasakan. Maka Nabi mengatakan asyirku, yang pertama syirik, yang kedua as-sihru, yang kedua sihir. Sihir ternyata termasuk bagian dari dosa yang membinasakan dan termasuk kesyirikan, kekufuran. Ya, wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. Dan orang-orang mereka mengikuti sihir-sihir yang dibacakan di masa Nabi Sulaiman, di kerajaan Sulaiman. Sulaiman tidak kafir, yang kafir adalah setan, kata Allah. Kata para ulama, ini dalil tentang kafirnya orang yang mempelajari sihir. Ya, maka tidak boleh untuk menggunakan sihir, memakai sihir, ya, menjadi pemberi sihir. Tidak boleh, hukumnya haram, bahkan kekafiran. Sekedar mendatangi, ya, para penyihir, ya, sekedar mendatangi, bukan tanya, bukan percaya, bukan, datang saja. Selama 40 hari sholatnya tidak diterima. Karena saking beratnya dosa ini. Man ata arrafan, siapa yang mendatangi ya arraf, ya, tukang sihir, dukun, paranormal, lam tuqballahu sholatun arba'ina lailah. Sholatnya selama 40 hari tidak diterima. Tapi siapa yang datang dan bertanya serta membenarkan ucapannya, faqad kafar, dia telah kafir. Dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya. Kemudian pembahasan berikutnya, ya. Setelah kita tahu bahwa orang yang mentauhidkan Allah, mengucapkan syahadat dengan ikhlas dari hatinya, pasti masuk surga. Ya. Apakah boleh ya menunjuk hidung si fulan ahli surga karena ahli tauhid, si fulan ahli neraka karena ahli syirik? Boleh seperti ini? Tidak boleh. Tidak boleh memvonis per individu. Bedakan antara hukum mutlak dengan tunjuk hidung. Hukum mutlak, kita punya kaidah teori. Siapa yang meninggal di atas tauhid,
dan tidak menyekutukan Allah pasti masuk surga. Ini hukum mutlak. Tetapi tidak boleh diterapkan per individu petunjuk hidung, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena manusia hanya bisa melihat penampakan saja. Hatinya tidak tahu. Yang tahu hati hanya Allah Ta'ala. Nabi bersabda tentang seorang mujahid di medan perang yang banyak membunuh orang-orang kafir. Hingga para sahabat mengatakan, ya, ma ajza'a ahadun al-yauma kama ajza'a fulan. Pada hari ini tidak ada yang memborong pahala melebihi si fulan itu. Tapi Nabi mengatakan huwa finnar, di neraka. Yakni ceritanya, singkat cerita, orang ini terluka lalu bunuh diri. Kemudian Nabi bersabda, innar rajula la ya'malu amala ahlil jannati fima yabdu linnasi wa huwa min ahlin nar. Sungguh ada beberapa orang yang amalnya itu amal penghuni surga. Menurut yang dilihat oleh manusia. Tapi ia sejatinya penghuni neraka. Wa innar rajula la ya'malu amala ahlin nar fi ma yabtulin nas wa huwa min ahlin jannah. Ada pula orang-orang yang mereka amal perbuatannya amalan penghuni neraka menurut yang dilihat oleh manusia, padahal ia penghuni surga. Karena apa? Manusia itu tidak tahu hati. Dia hanya bisa menilai dengan pandangan mata, bisa salah. Adapun Allah Ta'ala ya'lamu ma fis sudur, tahu apa yang ada dalam hati. Maka tidak boleh memvonis siapapun dari manusia selain dari yang Allah vonis. Kalau Allah memvonis maka boleh. Contoh, Abu Bakar, Utsman, Ali di mana tempatnya? Surga. Jangan ragu. Abu Bakar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Tolha di surga, ya, Zubair bin Awam di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Abu Ubaidah bin Jarrah di surga, Bilal di surga, Aisyah di surga, Hasan Husain di surga, ya, Fatimah di surga, Khadijah di surga. Karena Allah mengabarkan, Nabi mengabarkan. Abu Jahal di mana? Neraka. Jangan ragu. Ya. Abu Thalib di mana? Neraka. Jangan ragu. Fir'aun di neraka, jangan ragu. Tapi orang-orang yang tidak Allah kabarkan, tidak boleh divonis. Meskipun dia ahli taat. Mungkin ada kiai, ya kan, yang sering ke masjid, sering menangis, baca Quran, ahli taat, sering memberikan nasihat, khutbah, gitu kan, sering bersedekah, qanaah, zuhud. Tidak boleh kita mengatakan penghuni surga, tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kita berharap ia penghuni surga. Begitu pula, jika ada ahli maksiat, tidak boleh memvonis ahli maksiat dengan neraka. Imam Muslim meriwayatkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua bersaudara, yang satu ahli taat, yang satu ahli maksiat. Yang ahli taat ini sering menasihati saudaranya, aksir, tolonglah berhenti. Tapi ngeyel terus ini si saudaranya. Sampai karena dia saking mangkelnya, dia mengatakan, la yaghfirullahu laka abada. Allah tidak akan mengampunimu. Atau kamu tidak akan masuk surga. Saking mangkelnya. Ya kan? Lalu keduanya meninggal. Nabi bersabda, Allah berfirman kepada si ahli ibadah. Ya. Man dalladzi yata'alla alayya. Siapa yang berani mendahului aku? Faqad ghafartu li fulan. Aku telah mengampuni si fulan. Wa ahbattu amalak. Dan aku telah menghapus amal kebaikanmu. Maka si ahli taat ini diseret masuk ke dalam neraka. Wa'iyatubillah. Maka tidak boleh ya menjadikan orang lain berputus asa dari rahmat Allah. Tidak boleh. Ya. Ahli maksiat itu cara mensikapinya seperti ya seorang dokter ingin dia sembuh, bukan seperti seorang polisi
yang ingin menghukum dia di penjara, bukan. Ya, Islam itu rahmat lil alamin, yakni ya berharap saudaranya itu selamat, bukan saudaranya itu dihukum. Ini 3 poin yang penting yang saya rangkum. Yang pertama bahwa siapa yang meninggal di atas tauhid dan tidak membawa dosa syirik, dia pasti masuk surga. Yang kedua, ya, berapapun amal kebaikannya maupun amal maksiatnya. Dan itu pun juga kadang Allah memaafkan kesalahannya, dosa-dosanya karena keutamaan tauhid. Poin yang ketiga, larangan kita untuk mengvonis orang sebagai ahli surga maupun ahli neraka. Ya, kecuali sebatas siapa saja yang Allah kabarkan dan Rasulullah sabdakan. Demikian penjelasan ringkas tentang tema ya agar dipastikan masuk ke dalam surga. Semoga kita termasuk bagian dari mereka. Allahu Rabbul Alamin. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung open mic atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Pada teman-teman dipersilakan. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Monggo teman-teman persilahkan untuk bertanya. Oh, ini Ustadz ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Tadi kan dijelaskan kita tidak boleh sembarang memvonis orang sebagai ahli surga atau ahli neraka. Saya pengen lebih jelas lagi kalau misal orang-orang yang jelas-jelas memusuhi Islam dan perbuatannya banyak kufur dan syiriknya dan mereka bikin kita sebal. Misal seperti penjajah Israel, apa hukumnya kita mengatakan mereka ahli neraka? Apa boleh? Syukron Ustaz. Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali untuk perinciannya. Bahwa larangan ini berlaku berkaitan dengan mengvonis surga dan neraka per individu. Bukan larangan untuk mengkafirkan. Yahudi kafir, ya. Yahudi kafir, iya. Yahudi masuk neraka, iya, pasti masuk neraka. Yakin sudah. Ya, kafir. Tetapi tidak boleh tunjuk hidung misalkan. Punya tetangga Yahudi. Gitu kan? Apakah boleh dikatakan dia masuk neraka? Pasti tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kita tidak tahu ajal seseorang. Mungkin dia tobat sebelum meninggal, masuk Islam. Allah Maha Mampu. Ya. Itulah kenapa tidak boleh untuk memvonis individu dengan surga neraka, tetapi untuk mengkafirkan ya agama yang lain, ya
maka hal itu tidak dilarang. Misalkan Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu satu dari yang tiga. Allah sendiri yang mengkafirkan mereka, maka boleh kita mengkafirkan. Tapi bukan artinya memvonis per individu masuk neraka, tidak boleh. Karena kita tidak tahu akhir seseorang. Ya, Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung dengan penutupnya. Ya, ini kalau dia sepanjang hidupnya kafir, maksiat, tapi sebelum meninggal dia taubat masuk Islam, masuk surga. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Amr bin As. Amr bin As ini dulunya, ya kan, sangat besar memusuhi Islam sampai Nabi kewalahan ketika ia masih kafir. Tiba-tiba ia mau masuk Islam, maka Nabi mengatakan, kamu berbaiat kepada aku masuk Islam. Ya, nah, terus dia mengepal tangannya, enggak mau saya. Kecuali aku memajukan syarat. Apa syaratnya? Ya, apa syaratnya? Bahwa Anda mengabarkan bahwa Allah mengampuni aku. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Amr, ala ta'lam annal Islam tahdumu ma qablahu." Wahai Amr, tidakkah engkau tahu bahwa Islam itu menghapus dosa-dosa sebelumnya? Artinya dengan masukmu kamu ke Islam ini, dosa sebelumnya semuanya hangus. Begitu pula orang yang taubat sekarang. Maka sebelumnya hangus semuanya. Sekarang menjadi lembaran baru. Itulah kenapa bahwa amalan itu tergantung dengan penutupnya, dan kita tidak tahu penutup orang, maka tidak boleh untuk memvonis surga neraka. Ya. Adapun orang Islam tidak boleh memvonis kafir orang Islam, tidak boleh ya. Ya. Tidak boleh memvonis orang kafir orang Islam, tidak boleh. Meskipun dia amat berat dosa dan maksiatnya, tidak boleh. Naam, Allahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Ini dari pertanyaan dari orang yang sama. Dan untuk muslim-muslimah yang syahid di medan perang seperti Palestina, apa boleh kita memvonis mereka auto ahli surga? Atau bagaimana hukumnya memvonis surga untuk mereka? Ya, kaidahnya adalah ya, untuk tunjuk hidung per individu tidak boleh. Kecuali sebatas yang Allah dan Rasul-Nya kabarkan. Kita hanya mengatakan mudah-mudahan mereka syahid masuk surga, itu aja. Adapun memvonis, memastikan, ini tidak boleh. Allah melarang. Karena masuk dalam larangan mendahului Allah dan Rasul-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang beriman, jangan sampai kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya, maka tidak boleh. Ya, cukup kita mengharapkan mereka masuk surga. Yang jelek-jelek kita harapkan Allah mengampuni mereka. Yang baik-baik kita harapkan masuk surga. Yang jelek-jelek kita harapkan diampuni oleh Allah. Itu aja yang diperbolehkan. Ya, karena manusia sekali lagi hanya bisa melihat penampakan. Yang tahu hanya Allah Ta'ala yang tahu. Mungkin dia pamer, mungkin dia riya, mungkin dia tendensi duniawi, hanya Allah yang tahu. Mungkin dia hanya ingin dipanggil sebagai mujahid, sebagai orang hebat, ya. Hanya Allah yang tahu. Nah, berikutnya silakan. Berikutnya, bagaimana hukumnya bagi orang yang Islam KTP Ustadz? Apakah masih termasuk orang yang dijamin masuk surga karenanya? Islam KTP ini apa maksudnya? Jika maksudnya adalah Islam ya yang mana ia tidak serius dalam menjalankan syariat apa adanya, ya selagi ia mencintai Allah, mencintai Rasul-Nya, ikhlas ketika mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah, pasti masuk surga. Pasti masuk
surga. Meskipun boleh jadi transit di neraka. Tetapi siapa yang mencintai Allah dengan tulus, ya, dari hatinya, mencintai Rasulullah, ya, maka ia pasti masuk surga. Berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Asyhadu alla ilaha illallah wa anni Rasulullah. Aku bersaksi bahwa bahwa Allah adalah, bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah. La yalqallaha bihima abdun ghaira syak fayuhjabu anil jannah. Tidak ada seorang pun yang bertemu Allah membawa dua ini, syahadatain, tanpa meragukannya, lantas ia dihalangi masuk surga. Tidak mungkin. Pasti masuk surga. Ya kan? Gitu ya. Jadi Islam KTP ini perlu diperinci apa maknanya. Jika maknanya itu munafik, yakni pura-pura masuk Islam, maka ia dikategorikan orang munafik. Orang munafik itu fitarkil asfali minan nar, di neraka yang paling terdalam. Ya. Adapun kita karena tidak mengetahui isi hati manusia, maka jangan menuduh. Jangan menuduh, jangan mengvonis. Cukup kita mensikapi manusia lewat zahirnya. Zahirnya dia muslim, maka kita harapkan dia masuk surga. Jika dia berbuat keburukan, kita harapkan Allah mengampuninya. Demikian, Allahu a'lam. Baik, terima Lagi, kasih silakan. Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Afwan, izin tanya Pak Ustaz, mungkin pertanyaan sedikit nyeleneh. Bagaimana misalkan jika para koruptor yang merugikan negara kemudian dihukum mati? Karena sudah mengetahui hari kematiannya, maka dia siap-siap dengan memperbanyak ibadah dan sebelum meninggal siap mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Bagaimana Anggi Ustadz seperti itu? Terima kasih. Nah, yang pertama bahwa kebiasaan manusia itu akan meninggal, ya, dengan apa yang biasa ia kerjakan. Manusia itu meninggal, ya, alama asya alaihi, sesuai dengan kebiasaan ia ketika masih hidup. Itu biasanya gitu. Yang kedua, ya kan? Yang kedua, terdapat sebuah riwayat yang sahih. Abdullah bin Ziyad, seorang pejabat negara, menjenguk sahabat Nabi, Ma'qil bin Yasar. Lalu Ma'qil yang mau meninggal ini, dia menasihati si pejabat ini. Ini muhadditsuka hadisan. Aku akan menceritakan kepadamu sebuah hadis yang aku dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, "Ma min abdin yastar'i illahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa qashun li ra'iyatihi illa harraballahu alaihi jannah." Siapa yang meninggal, siapa saja yang Allah angkat sebagai pemimpin, pejabat, lalu di hari meninggalnya ia membawa dosa ngapusi rakyatnya, ya, ngapusi rakyatnya, ghash, curang, dolim kepada rakyatnya, melainkan ia diharamkan masuk surga. Ya, ini artinya diharamkan cepat masuk surga. Ya, kalau dia beriman kan pasti masuk surga ya, cuma tidak langsung, tapi dia transit di neraka terlebih dahulu. Ini ancaman bagi para pejabat yang tidak tulus dalam menangani urusan rakyat. Innakum satahrisuna al-imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Kalian itu benar-benar akan terakus menjadi pejabat, pemimpin. Lalu kelak akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Poin yang ketiga, bahwa jika seseorang sebelum meninggal bertaubat kepada Allah dengan tulus, ya Allah akan terima taubatnya. Yang penting ia tobat tulus, bukan tobatnya itu pura-pura. Ya, karena siapa yang bertobat kepada Allah dan ia menyesal, di antara tanda tobat adalah menyesal, an-nadam. Dan menyesal itulah inti dari taubat. Nabi mengatakan an-nadamu minat taubah. An-nadamu taubah. Menyesal itu adalah taubat. Dan Nabi bersabda, "Man taba min dambin, ya, taballahu alaihi." Siapa yang bertobat dari sebuah dosa,
maka Allah menerima taubatnya. Juga Nabi bersabda, ya, man taba, siapa yang bertaubat, ya, kaman la dzambalah, maka ia seperti orang yang tidak memiliki dosa. Ada sebuah kisah yang mana ada orang yang meninggal bertaubat sementara ia pernah melakukan yang lebih berat daripada sekedar korupsi, yaitu membunuh 99 orang. Hadisnya sahih ya dalam Bukhari. Singkat cerita, ada orang yang temperamental, pemarah dia ini, sehingga sering menebas leher manusia hingga terkumpul 99 nyawa. Ketika ia ya kan sudah mulai ada perasaan menyesal, ia pun mendatangi ya orang pintar, mendatangi ahli ibadah, bertanya, apakah ada taubat bagiku? Berkata ahli ibadah, enggak ada, kamu itu kurang ajar. Akhirnya dibunuhlah si ahli ibadah ini genaplah 100. Lalu ia berikutnya menyesal kembali, mendatangi orang alim. Wahai orang alim, apakah ada taubat bagiku? Masya Allah, siapa sih yang menghalangi ya seseorang dari Allah? Pintu taubat terbuka lebar. Kamu taubatlah dan pergi ke kampung yang baik. Jangan di kampungmu yang jelek seperti itu. Maka orang ini pergi ke kampung yang baik, di tengah jalan dia meninggal, dan Allah mengampuni dia, memasukkan dia ke dalam surga. Padahal dia, ya kan, dosanya lebih besar daripada sekedar korupsi sekian juta, sekian M. Ya. Maka kesimpulannya bahwa siapa yang tulus dia tobat kepada Allah, berapapun dosanya, maka Allah pasti akan mengampuninya, kecuali jika dosa itu berkaitan dengan hak manusia, maka disyaratkan dia juga harus menyerahkan hak itu, mengembalikannya kepada manusia. Contohnya, orang yang mencuri 10 juta misalkan, 10 tahun kemudian ia bertaubat, maka wajib taubatnya itu ditambah dengan mengembalikan 10 juta kepada si korban. Kalau tidak bisa, maka sedekah 10 juta atas nama si korban. Baru tuntas dia permasalahannya. Kalau dia belum membayarnya, maka nanti pada hari kiamat, dia akan membayar itu dengan pahala dia. Jika tidak cukup pahalanya, maka dosanya si korban akan dipikul oleh dirinya. Waliyadzubillah. Allahu a'lam. Nah, ada lagi? Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, mohon maaf izin bertanya Ustadz, terkait sihir-sihir atau animasi yang tidak nyata di film fiksi maupun lainnya, apakah hal tersebut termasuk syirik atau menggunakan sihir dan sebagainya? Ya, terkait dengan sihir-sihir, atraksi yang terdapat di televisi maupun game maupun yang lainnya, maka tidak ragu lagi ini termasuk kemungkaran. Tidak boleh ditonton, tidak boleh dimainkan gamenya. Dan dosa seperti ini itu lebih berat ya daripada sekedar dengerin musik, ya, daripada sekedar mencuri. Mencuri itu berat, tapi lebih berat lagi masalah sihir, ya. Penasaran, bertanya, apalagi percaya, tidak boleh seperti itu. Maka perlu untuk dijauhi, dimatikan, dijauhi, di-uninstall, dan semisalnya. Tidak boleh sama sekali muslim itu mendekat kepada sihir maupun yang setema dengan sihir. Ya. Tidak boleh sama sekali. Ancamannya, meskipun ia tidak mempercayainya, tapi jika ia ridho sengaja, maka terancam sholatnya 40 hari tidak Allah terima. Siapa yang mendatangi ya dukun atau paranormal atau orang pintar atau tukang sihir, ya, fasa'alahu, lalu ia bertanya, entah iseng entah apa, maka balasannya sholatnya selama 40 hari tidak diterima. Termasuk game yang berat adalah game PUB, ya. Di sana ada sesi menyembah berhala, lebih berat daripada sekedar sihir. Maka tidak boleh untuk dimainkan, ya. Cukuplah kita uninstall dan ganti yang game-game yang diperbolehkan. Allahu a'lam.
Oke, baik. Tinggal 2 pertanyaan lagi, Ustadz. Oke. Izin bertanya, Ustadz. Apakah tauhid itu cukup dengan meyakini bahwa Allah satu-satunya yang pantas disembah dan pencipta alam semesta? Apakah yang harus kita lakukan agar kita benar-benar pantas disebut bertauhid? Nah, tauhid itu ada 3. Artinya seseorang itu harus menempuh ketiga ini. Jika hanya salah satu, maka dia bukan ahli tauhid. Yang pertama, dia meyakini bahwa semua yang ada ini ciptaan Allah. Dan Allah yang memilikinya, menguasainya. Setelah itu, ia naik tingkatan. Maka konsekuensinya ia menyerahkan ibadah hanya kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan, memiliki, mengatur, ya, tawakal kepada Allah, ya kan? Salat kepada Allah, puasa untuk Allah, zakat, sedekah untuk Allah, menyembelih untuk Allah, tawakal untuk Allah, sabar karena Allah, itu kan? Dan seterusnya dari semua macam ibadah hanya untuk Allah Ta'ala. Ya. Yang ketiga, ia mengenal nama-nama Allah dan meyakini kesempurnaannya sebagai bentuk pengagungan kepada Allah. Allah menyebut dirinya sebagai As-Sami, Maha mendengar. Maka kita meyakini Allah Maha sempurna pendengarannya, tanpa cacat, ya, tanpa aib, pendengarannya meliputi segala sesuatu. Ilmunya juga Al-Alim, Maha berilmu, dan ia punya sifat ilmu, mengetahui, baik mengetahui yang belum terjadi, akan terjadi, sedang terjadi, dan tidak terjadi, dan bagaimana jika terjadi. Maka ini ya yang disebut dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dan intisari dari tauhid ini adalah menyerahkan ibadah kepada Allah saja. Itu intinya dakwah para nabi dan para rasul. Makanya orang yang menyembah Allah tapi juga meminta kepada kuburan, meminta kepada orang telah mati, meminta kepada jin, dia bukan ahli tauhid. Meskipun juga menyembah Allah. Karena syaratnya hanya, ingat ya, hanya menyembah Allah. Ya. Nabi bersabda kepada Ibnu Abbas, ya gulam, wahai anak, idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu minta, minta kepada Allah. Ya. Jika kamu minta pertolongan, hanya mintalah kepada Allah. Iyyaka na'budu. Hanya kepada Allah kami menyembah. Artinya tidak kepada yang lainnya, enggak dibagi-bagi. Kalau dibagi-bagi, maka dia dikatakan menyekutukan Allah. Kesimpulannya bahwa dikatakan orang itu mentauhidkan Allah jika ia hanya menyerahkan ibadah kepada Allah semata, tidak dibagi-bagi. Allahu a'lam. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir ini sambungan dari pertanyaan Islam KTP yang tadi, Ustaz. Jadi Islam KTP yang dimaksud itu yang meninggalkan kewajiban-kewajibannya seperti sholat wajib. Itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Nah, ya. Pertama, syarat masuk Islam syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dia ikhlas karena Allah Ta'ala, maka ia muslim mukmin. Terus bagaimana jika ia meninggalkan sholat atau bolong-bolong? Di sini para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan masih mukmin. Masih mukmin. Yang berpendapat dia kafir karena Nabi bersabda, ya, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat maka ia telah kafir. Bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus sholat. Ya, pembatas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Artinya kalau sholatnya dia tinggalkan, maka bercampur dia dengan kekafiran. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan dia tidak kafir. Selagi dia meyakini bahwa dia sedang bermaksiat.
Dan dia meyakini bahwa meninggalkan sholat ini dosa besar. Dan dia masih meyakini bahwa sholat itu wajib. Cuma dia malas itu aja. Nah, seperti orang semacam ini, menurut pendapat yang kedua, ya, dia belum kafir. Mana yang kuat? Allahu a'lam. Saya tidak bisa menguatkan mana. Yang jelas ini perselisihan kuat di antara para ulama dan perlu untuk tinjauan lebih dalam. Yang jelas, ya, kita dari sini bisa tahu bahayanya meninggalkan sholat. Sampai Ibnu Qayyim mengatakan meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar daripada berzina, mencuri, ya, minum khamr, riba sekalipun. Semuanya kalah dengan dosa meninggalkan sholat. Adapun meninggalkan puasa Ramadan, zakat, maka ulama sepakat dia tidak kafir selagi dia masih meyakini itu kewajiban. Dia meninggalkannya hanya karena malas. Allahu a'lam. Anak kira sampai di sini ya. Silakan untuk moderator penutupan atau rangkuman, silakan. Baik, mungkin sesi pertanyaan sudah selesai. Mungkin saya bacakan secara singkat rangkuman kajian pada hari ini. Syarat dipastikan masuk surga yang pertama harus beriman kepada Allah dan Rasulullah dan menafikan diri dari segala bentuk kemusyrikan. Dalam sebuah riwayat dikatakan, barang siapa bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya, dan bahwa Isa adalah hamba dan Rasulnya, dan kalimat yang disampaikannya kepada Maryam serta ruh darinya, dan bahwa surga adalah benar adanya dan neraka adalah benar adanya, maka Allah pasti memasukkannya ke dalam surga bagaimanapun amal yang telah diperbuatnya. Atau dalam riwayat lain, maka Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga dari 8 pintu surga yang mana saja yang dia kehendaki. Yang kedua itu meyakini perkara gaib seperti surga dan neraka, karena dengan meyakini kedua perkara tersebut dapat memacu kita untuk mengerjakan amalan kebaikan dan menjauhkan kita dari perkara keburukan. Yang ketiga, mengerjakan perkara yang wajib. Yang keempat, meninggal dalam keadaan bertauhid, karena dalam sebuah riwayat dikatakan barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah pasti masuk surga, kecuali apabila orang tersebut mati dalam keadaan dosa-dosa syirik, karena sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Yang terakhir adalah menjauhi dosa-dosa yang membinasakan. Mungkin itu rangkuman pada kajian kali ini. Mungkin dari Ustadz ada kata-kata penutup. Sudah, karena cukupkan sampai di sini ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.